Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fana dari dalam forum diskusi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai suatu materi yang sebenarnya perlu nih kita perbincangkan. Apalagi kita seorang mahasiswa, di kalangan mahasiswa kan masih perlu pembelajaran dan perlu perkembangan wawasan mengenai hal ini. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai apa sih hubungan Pancasila dan Islam. Notabene ini apa sih hubungan Pancasila dan Islam? Jadi di kalangan mahasiswa ini masih banyak nih pemikiran-pemikiran yang masih sosialis, yang Islamis. Jadi mereka itu nggak ada titik temunya. Nah, jadi kali ini kita akan kedatangan seorang narasumber yang sangat berkompeten dalam hal ini. Nah, beliau inilah yang menjadi salah satu pembuka wawasan kita mengenai pembelajaran apa sih hubungan Pancasila dan Islam. Jadi untuk itu mari kita sambut kedatangan mereka. Ya, selamat siang. Ya, saya Ibu. Saya Pak. Ya, silakan. Ya, jadi inilah beberapa narasumber kita yang akan kita gali-gali pemikiran mereka mengenai apa sih hubungan Pancasila dan Islam itu. Nah, jadi untuk itu saya akan memperkenalkan para narasumber kita. Yang pertama ada di sebelah saya ini Bapak Farul Roji Salam, ya, betul Pak? Ya, beliau merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Perbankan Syariah semester 2, betul Pak? Ya, betul. Beliau ini masih muda belia ya, tapi pemikirannya sangat luar biasa mengenai filosofi Pancasila dan Islam. Jadi beliau ini merupakan narasumber yang patut kita contoh ya, karena beliau ini merupakan kandidat yang akan dipilih oleh para pimpinan kita, yang akan dikirim ke luar negeri. Jadi kemudian di sebelahnya ada Ibu Alfi Lufiani Srega, betul Bu? Ya, betul. Jadi Ibu ini sama seperti Bapak Farroji. Beliau juga mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Perbankan Syariah semester 2. Waduh, saya tidak bisa membayangkan masih muda beliau seperti ini. Mereka sudah sangat berprestasi. Kemudian di sebelahnya ada Ibu Widya Ariningsi, betul Bu? Ya, betul. Beliau ini juga sama seperti Bapak dan Ibu ini. Beliau ini saya pikir sangat berprestasi ya. Saya sangat ingin seperti beliau ini. Beliau ini pernah saya mendengar beliau ini merupakan salah satu juara internasional yang telah dikirim di Kairo, Mesir, dalam konteks bahasa ya, untuk mengefektifkan waktu. Mari kita mulai perbincangan kita ya, Bapak ya. Jadi mengenai hubungan Pancasila dan Islam, banyak pertanyaan yang timbul mengenai hubungan Pancasila dan Islam. Jadi saya ingin menanyakan pertanyaan yang dasar. Sebenarnya Pancasila itu apa? Berasal dari mana? Dan maknanya itu apa Pak? Bisa Bapak jelasin? Ya, bisa. Di sini ya, pengertian dulu kita definisikan. Pancasila itu adalah ideologi bagi bangsa Indonesia. Dan Pancasila itu berasal dari kata sangat kata, yaitu Pancasila, Sila dan itu asas. Kami sebutkan Pancasila itu adalah ideologi berbangsa bagi rakyat Indonesia. Dan maknanya yang pertama kita tahu ya, itu Indonesia. Bukan Indonesia itu berarti pengakuan adanya Tuhan. Yang kelima yaitu Tuhan yang Esa. Yang kedua kemanusiaan yang beradab, yaitu menghargai dan menghormati sesama manusia. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia itu adalah nasionalisme dan cinta bangsa dan tanah air. Yang keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh 5 kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu demokrasi. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, yaitu memakmurkan seluruh rakyat Indonesia yang sangat merata. Jadi terima kasih Bapak. Itu merupakan pertanyaan yang dasar ya, yang perlu Bapak jelaskan kepada pemirsa. Jadi ini timbul pertanyaan berikutnya. Ini
sebenarnya apa sih hubungan Pancasila dan Islam itu? Karena kita ini kan konteksnya hubungan Pancasila dan Islam. Ini bisa dijelaskan? Baik, Ya. tadi kan sudah dijelaskan sama saudara Rudy bahwasanya apa itu Pancasila, dan saya menambahkan bahwasanya Pancasila itu adalah cita-cita dari negara Indonesia, gitu kan. Jadi Pancasila ini adalah pedoman bagi masyarakat Indonesia dan berbicara tentang hubungannya dengan agama Islam. Baik, hubungannya dengan agama Islam itu ada hubungannya, kita bisa lihat dari keseharian kita, gitu kan. Jadi saya mengambil dari sila-sila Pancasila dengan rukun Islam, gitu. Di sila-sila Pancasila terdapat yang namanya keadilan bagi seluruh rakyat. Sementara di rukun Islam itu ada yang namanya zakat. Memang kalau kita pikir-pikir apa hubungannya gitu, tapi kalau kita dalami ada hubungannya. Karena kita masyarakat Indonesia memiliki pedoman hidup agar adil, dan di agama Islam yang ada yang namanya zakat itu mengenai keadilan. Kenapa? Karena agama Islam, apalagi dia yang orang kaya, itu wajib memberi zakat kepada orang miskin. Nah, itu kita bisa melihat keadilan di sisi agama Islam dan keadilan di masyarakat Indonesia. Walaupun masyarakat Indonesia tidak semuanya agama Islam, tapi mayoritasnya agama Islam. Menurut saya seperti itu. Jadi Budi mau kasih perbandingan Mengenai Pancasila dan Islam ini. Kalau Pancasila ini khususnya untuk warga negara Indonesia, jadi rukun Islam ini khusus untuk agama Islam. Ya, jadi saya ingin lebih mendalami. Ini kayaknya yang perlu spesifik ini, sama seperti tampilan Ibu Widya. Jadi bisa Ibu jelaskan pengkaitan yang lebih spesifik ini mengenai hubungan Pancasila dan Islam. Bisa dijelaskan? Ya, hubungan yang lebih spesifik ya. Ya. Kalau kita tahu tadi ya, sudah dijelaskan sebelumnya Pancasila itu adalah sebagai ideologi, kemudian dalam apa sih kaitan dengan Islam? Kalau yang kita lihat tadi dibilang rukun Islam, ada kaitan dengan rukun Islam. Rukun Islam itu berarti itu Islam, seperti itu kan. Kalau kita nggak lihat dari situnya gitu, cuma kita lihat apa sih hubungannya antara Pancasila dan Islam. Kita lihat dari butir-butir sila-sila Pancasila. Dan yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam butir ketuhanan yang Maha Esa itu ada dia butir-butir yang tidak mengekang seseorang, dan membiarkan orang memeluk agama apapun yang tertentu di Indonesia ini. Ya, walaupun di Indonesia ini kita harus beragama ya, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau dalam Islam itu, kalau ketuhanan yang Maha Esa itu seperti yang terdapat dalam surah Al-Ikhlas ya. Makulullahu ahad, katakanlah bahwasanya Allah itu Esa. Kemudian di Pancasila juga ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di situ konteksnya masyarakat Indonesia bebas memeluk agama karena Esa itu satu. Seperti itu. Kalau kita lihat Esa dalam konteks bahasa itu luas seperti itu. Nah, jadi terus itu yang pertama. Kemudian sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian kemanusiaan, kemudian adil dan beradab. Gitu kan? Di dalam Islam itu semua tertata, ya kan? Harus ada adil, kemanusiaan, juga saling menghormati, gitu kan? Kemudian dalam konteks adilnya itu dalam surah Al-Imran ayat 21 Allah itu menjelaskan dan berbuatlah adil seperti itu. Jadi konteksnya dalam butir-butir Islam, butir-butir Pancasila kalau kita lihat lagi banyak dalil yang berkaitan dengan lebih menguatkan lagi. Iya, terima kasih ya. Saya sangat berterima kasih kepada narasumber. Pemikiran saya agak terbuka ini mengenai apa sih hubungan Pancasila dan Islam. Jadi saya menyimpulkan ya, karena waktu dan tempat kita agak dibatasi nih, karena ini merupakan forum diskusi kita. Baik lagi materi yang akan disampaikan, ada lagi nanti narasumber yang akan datang seperti ini. Jadi karena waktu dan tempat tidak mengizinkan, jadi saya sedikit menyimpulkan ya menurut saya. Jadi sebenarnya hubungan Pancasila dan Islam itu sejalan, tidak ada tolak belakang yang membatasi bahwasanya Pancasila dan Islam itu nggak sejalan ya. Nah, jadi kali ini kita telah mendengarkan narasumber yang telah memberikan kita sedikit wawasan pengetahuan mengenai hubungan Pancasila dan Islam itu. Kita harus patutnya ya berterima kasih kepada mereka.
pada administrasi. Jadi saya sangat berterima kasih tadi. Ya, saya sangat berterima kasih kepada Bapak Udi, kita di dunia dan musik. Jadi karena beliau ini, berkat beliau ini kita mengetahui apa sih hubungan Pancasila dan Islam itu. Jadi kali ini kita akan telah terjawab pertanyaan-pertanyaan yang terterngiang di pikiran kita. Jadi saya selaku pengacara dan guru yang bertugas, saya undur diri.